Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 3 saham yaitu saham Telkom, kemudian MITI, dan juga yang ketiga ada Adro, yang sering teman-teman request di kolom komentar YouTube atau melalui chat pribadi kepada saya di Telegram. Oke, analisa ini saya record di tanggal 2 April, jadi mulai berlaku besok di tanggal 3 April sampai analisa ini berjalan atau nanti saya update lagi di kemudian hari. Sebelum masuk ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Di sana biasanya saya membagikan analisa saham menarik setiap harinya. Kemudian ada juga menu scalping, menu sore, dan juga list saham bikin akumulasi. Jadi jika berminat atau ingin mendapatkan benefit tersebut, boleh nanti join menggunakan link yang ada di deskripsi. Oke, langsung saja ke analisanya. Untuk saham yang pertama ada Telkom Indonesia. Boleh kita lihat di sini untuk Telkom sempat bergerak turun di sini ya, mulai dari tanggal 25 Maret sampai di tanggal 27 harga bergerak turun memasuki area demand di sini. Saya copy dulu sampai 3490. Jadi kita lihat untuk Telkom memasuki area demand dan mulai dari tanggal 28 sampai hari ini 2 April harga menandakan rejection di area demand-nya. Karena area demand ini termasuk area demand yang masih segar karena belum pernah dicobai, maka untuk Telkom potensi rebound sementara nantinya. Dan di sini juga boleh kita lihat harga menandakan rejection setelah mencapai area demand-nya. Jadi untuk Telkom ini selama masih bisa bertahan di atas area demand 3.390 sampai 3.490, maka potensi naik ke resisten yang di sini. Pertama di sini 3.630, lalu di sini di 3.840. Satu lagi di sini di area gap yang di sini, yaitu di harga 3.680. Nah, untuk Telkom potensi naik ke sini jika masih bisa bertahan di atas area demand-nya. Nah, sekarang kita cek dulu bagaimana volume pada Telkom. Oke, hari ini ada distribusi ya, masih distribusi dari BK yang cukup besar. Ini juga terlihat di indikatornya. Mulai dari tanggal 25 Maret harga bergerak turun dan juga disertai dengan adanya distribusi di sini yang cukup besar dari bandar maupun asingnya. Jika kita cek dari tanggal 25, oke, terlihatnya di sini yang jualan dari asing memang di sini AKZPBK yang cukup besar dan yang tampung rata-rata dari retail ya, YP, PDSK, OD. Jadi memang penurunannya ini sangat kurang bagus ya, karena asingnya keluar cukup banyak dan yang tampung rata-rata dari retail. Tetapi secara teknikal boleh kita lihat ada rejection di area demand-nya yang bisa menjadi konfirmasi pada Telkom bisa naik sementara atau rebound sementara sampai ke 3.630 sampai 3.680 atau sekitar 3 sampai 5% dari harga sekarang. Jadi untuk Telkom ini pantau saja area demand yang di sini. Jika belum breakdown area demand, maka Telkom berpotensi naik ke area resisten di sini. Akan tetapi view saya pada Telkom ini akan cenderung sideways dulu ya. Sideways dulu, bisa naik sedikit, lalu turun lagi, dan sideways di area demand dulu, membuat pola uptrend nantinya lalu naik ke area resisten di sini. Jadi potensi naik, tetapi secara jangka pendeknya bisa turun lagi ke area demand, atau sideways dulu di area demand ini lalu mulai naik ke area resistennya pada saham Telkom. Jadi pantau saja satu area demand di 3.390 sampai 3.490. Akan tetapi jika area demand ini di breakdown, maka jika ada posisi pada Telkom wajib cut loss ya, karena Telkom berpotensi melanjutkan turunnya ke area yang di sini. Ada area support yang pertama di sini 3.210, lalu area demand yang di sini. Oke, jadi jika nanti Telkom ternyata break dan area demand-nya, maka Telkom akan melanjutkan turunnya
sampai yang pertama di support 3210, lalu area demand yang di sini. Udah masuk ke area 2000-an ya jika bisa breakdown. Oke. Nanti teman-teman lihat untuk areanya di sini. Jadi untuk Telkom memang sebentar. Karena adanya distribusi yang cukup besar, maka tidak disarankan masuk di harga sekarang. Karena memang belum ada konfirmasi, masih hanya reject saja. Reject di sini, tetapi secara volume belum ada konfirmasi. Jadi lebih baik wait and see pada Telkom. Jika nanti ada volume dan masih bertahan di atas area demand, maka boleh masuk pada Telkom dengan target di area 3.600 sampai 3.800. Akan tetapi, jika masih ada distribusi pada saham Telkom ini dan tertahan di atas area demand, maka untuk Telkom potensi breakdown area demand-nya. Nah, maka dari itu untuk Telkom wajib pantau area demand dulu. Di sini, pantau demand 3390 sampai 3490. Jika di breakdown maka lanjut turun, tetapi jika ada akumulasi di area demand maka Telkom ini akan naik lagi ke area 3600. Nah, maka dari itu pantau saja area demand yang sudah saya ketik di sini. Lanjut ke saham yang kedua, ada MITI yang cukup sering ya di request teman-teman melalui komentar YouTube. Untuk MITI ini sebenarnya kurang bagus ya, kurang menarik karena secara transaksi hariannya sangat kecil, hanya sampai kita cek dulu. Kalau nggak salah 10 sampai 30 juta ya di sini. Hari ini coba. Oke, boleh kita lihat ada distribusi ya hari ini. Memang transaksinya tidak terlalu besar. Boleh kita lihat YP jualan 25 juta, lalu AG 2,5 juta, XL 2,1 juta. Yang ditampung ada CC, PU, dan BEKI. Jadi memang transaksinya tidak terlalu besar, cuman sempat spike ya, mungkin teman-teman masuk di sini. ARA di hari Jumat tanggal 15 Maret sempat ARA, lalu kemudian teman-teman beli di atas, kemudian nyangkut, lalu teman-teman minta view saya pada saham MITI ini. Nah, untuk MITI jika kita lihat lagi, kita zoom out di sini, boleh kita lihat sebenarnya MITI ini sudah sempat rally cukup panjang ya di sini. Dari harga 160 sampai 600-an, 630, boleh kita lihat sudah rally hampir 300%, dan setelah itu harga bergerak turun kembali sampai ke area yang di sini, yaitu di harga 150-an. Nah, di sini untuk MITI naik lagi setelah mencapai area support 150, dan setelah itu dibanting lagi dan sekarang close di harga 179. Nah, jika pergerakannya seperti ini, maka untuk MITI ini akan lebih cenderung bergerak turun lagi ke area support di 150. Lalu setelah itu satu lagi dengan cukup lama. Jadi satu di sini cukup lama, lalu akhirnya bisa spike lagi dengan dibuka arah seperti ini. Jadi untuk MITI view saya akan lebih cenderung bergerak turun ya. Bergerak turun, saya tandai sebuah area demand 176 sampai 185. Jadi jika bisa breakdown area ini, maka MITI akan cenderung melanjutkan turunnya sampai ke support di 150. Jadi jika ada posisi pada saham MITI, jika ada posisi pembelian, maka sebaiknya cut loss jika breakdown area demand-nya di sini. Jadi jika di breakdown lebih baik keluar dari MITI, karena MITI akan melanjutkan turunnya sampai ke 150. Dan juga secara volumenya tidak menarik, walaupun memang secara indikator bandar volumenya menandakan hijau di sini. Boleh kita lihat jika kita cek dari tanggal 27 Maret di sini. Oke, ada akumulasi ya dari PD sekitar 119 juta. Jadi memang ada akumulasi dari PD, tetapi dengan volume yang tidak terlalu besar. Jadi memang bisa dibawa lagi ke bawah ya. Turun lagi ke bawah, lalu nanti spike lagi ke area 190-an. Jadi memang bisa turun dulu, lalu naik lagi ke area yang di sini. Satu area resisten di 200 atau di 197. Jadi untuk MITI, jika ingin masuk atau ingin entry buy pada
MITI, lebih baik tunggu harga breakout dulu, resisten 197. Tetapi jika sudah nyangkut pada MITI, wajib menurut saya, opini saya pribadi, lebih baik cut loss jika bisa breakdown area demand-nya di sini. Jadi kembali lagi kepada teman-teman, jika ingin cut loss pada MITI ini, karena jika nanti teman-teman tidak cut loss, misal harga pembelian dari sekarang di 179 dan diseret sampai ke 150, maka potensi loss teman-teman sekitar 15%. Jadi jika cut loss di bawah dari 176, maka loss teman-teman hanya sekitar 3%-an. Jadi tetap disiplin pada trading plan teman-teman masing-masing. Jadi view saya pada MITI ini akan lebih cenderung bergerak turun karena secara volumenya tidak terlalu besar dan akumulasi juga dari PD masih tergolong normal. Jadi jika bisa breakdown support 176, maka MITI akan melanjutkan turunnya sampai ke 150. Nah, jika nanti semisal ada akumulasi yang cukup bagus lagi atau spike seperti ini ada bisa dibuka arah, maka potensi MITI akan melanjutkan naiknya. Jadi pantau saja untuk MITI ini area demand 176 sampai 185. Jika di breakdown maka akan melanjutkan turunnya, tetapi jika belum di breakdown maka potensi naik lagi ke resisten 197. Untuk valid bergerak naik, tunggu harga bisa breakout dulu, resisten 197. Jika bisa di breakout, maka MITI akan lanjut bergerak naik ke 216 di sini. Jadi pantau saja area-area ini. Yang pertama area demand, bisa ketik saja di sini. Pantau demand 176 sampai 185. Kemudian resisten 197 dan 216. Kemudian satu support lagi di 150. Jadi ini menjadi area-area yang cukup penting pada saham MITI yang bisa teman-teman pantau jika ada posisi pada MITI ini. Oke, lanjut ke saham yang ketiga atau yang terakhir, ada Adro. Oke, untuk Adro ini sudah pernah saya bagikan juga ya seperti ini, dan sudah hit TP sekitar 4,30%. Dan di sini boleh kita lihat masih tertahan ya di atas, sebentar yang ini jangan, di atas area support yang di sini di 2600. Boleh kita lihat masih tertahan di area support 2600, dan sebelumnya juga sudah pernah breakout resisten tralanya di sini, di breakout area yang di sini. Lalu harga konsisten naik dan masih bisa bertahan di atas support 2600. Ini menjadi konfirmasi untuk Adro bisa melanjutkan naiknya karena boleh kita lihat masih tertahan di area support 2600 ini, dan hari ini juga ditutup hijau sekitar plus 1,89%. Jadi untuk Adro ini akan lebih cenderung bergerak naik ya, karena secara trennya atau arahnya membuat pola uptrend. Boleh kita lihat di sini, Hagar high, Hagar low, Hagar high, Hagar low, dan potensi membuat Hagar high lagi secara pola uptrendnya. Jadi untuk Adro akan lebih potensi untuk melanjutkan naiknya bisa sampai ke sini 2840, lalu yang di sini 2900, lalu ke sini 960. Jadi untuk Adro akan cenderung naik ke area yang di sini. Nah, sekarang kita cek dulu bagaimana volume pada Adro. Oke, untuk Adro hari ini dulu. Hari ini ada akumulasi ya dari IF, PDSK, dan jual GR, ODDH. Memang masih dari lokal ya di sini. Dan boleh kita lihat bandar volumenya, indikator bandar volumenya menandakan hijau. Cukup konsisten walaupun tidak terlalu besar secara 1 minggu terakhir ini. Tapi boleh kita lihat di sini di tanggal 28 Februari sampai 18 Maret akumulasinya cukup besar dari bandarnya sini. Dan juga kita lihat dari net foreign vessel-nya selama 1 minggu terakhir kurang bagus, adanya distribusi dari asing, dan juga itu terlihat di sini yang beli dari lokal dan yang jual ada dari asing yang cukup lebih banyak di sini. Jadi jika kita cek secara mingguan, oke, memang terlihat di sini ya, yang beli SK, CCI, FBB, dan yang jual AK, YP, EP, dan BK. Jadi memang walaupun ada akumulasi dari bandar, tetapi asingnya jualan di sini. Tetapi boleh kita lihat pergerakan dari Adro
masih bisa tertahan di atas support 2600. Nah, jika seperti ini, ADRO akan lebih cenderung bergerak naik ya. Dan di sini saya boleh membagikan trading plan pada ADRO. Saya antre dulu di 2670 karena memang secara pergerakannya akan lebih cenderung bergerak naik, yang dimana di sini sudah membuat pola uptrend. Jadi view saya pada ADRO akan lebih cenderung bergerak naik ke area target kita di sini. Yang pertama di 2840. Boleh kita lihat untuk trading plan-nya secara risk ratio. Jika kita buy di area 2670, maka potensi profit sekitar 6,37% dan potensi loss sekitar 4,49%. Jika mencapai TP kedua, maka potensi profit sekitar 8%, dan jika mencapai target yang ketiga, maka potensi profit sekitar 10,86%. Jadi sangat menarik untuk ADRO ini jika masih bisa bertahan di atas support 2600. Jadi untuk ADRO, teman-teman pantau saja support 2600. Jika masih bisa bertahan di atas support ini, maka ADRO sangat potensi naik ke arah target kita. Akan tetapi jika breakdown support 2600, maka ADRO akan turun lagi area yang di sini. Area support di 2400. Jadi untuk ADRO pantau saja support 2600. Jika di breakdown, maka lebih baik keluar dari ADRO atau trading plan kita juga di sini akan cut loss. Tetapi jika masih bisa bertahan di atas 2600, maka ADRO akan lebih potensi naik ke arah target kita di sini. Jadi boleh pantau satu support di 2600. Nah, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.